Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersi Resalia, NIM 31 2018 053. Di sini saya akan mempresentasikan analisis cerpen saya yang berjudul Menganyam Kesabaran karya Asma Nadia dengan menggunakan metode pendekatan struktural yang meliputi unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah komponen atau bagian yang keberadaannya berfungsi untuk membentuk atau membangun sebuah karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra tersebut. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok masalah atau pokok masalah suatu cerita. Berdasarkan kutipan di atas, jelaslah bahwa tema yang diangkat oleh pengarang dalam cerpen ini menyangkut permasalahan kesabaran. Dalam cerpen Menganyam Kesabaran, seorang pasangan suami istri yang tidak mendapatkan momongan dengan cobaan yang kian menerpa, selalu bersabar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang membangun sebuah cerita. Alur merupakan rangkaian cerita. Cerpen ini terdiri dari 5 sekuen yang merupakan alur maju. Ia tidak terbagi dalam sekuen dan tidak menceritakan masa lalunya. Maka jelaslah bahwa secara kronologis, alur cerpen ini menggunakan alur maju. Pada bagian awalnya, yaitu saat Dede membangunkan suaminya untuk sholat subuh berjamaah. Selanjutnya, keluarga mereka selalu harmonis dan saling mencintai selama pernikahannya yang berjalan 6 tahun. Walaupun mereka tidak mendapatkan seorang momongan, tetapi sang suami sangat mencintai Dede dan selalu menerima kekurangannya. Yang ketiga ada latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa atau cerita. Dalam cerpen Menganyam Kesabaran ini terdapat 2 latar, yaitu latar tempat dan latar waktu, yaitu sebagai berikut. Latar tempat yang pertama ada di rumah, termasuk tempat pertama Dede dan AA menunaikan sholat subuh berjamaah dan mengurus rumah tangga. Terlihat dalam kutipan, sudah mau pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kataku memandang AA sambil menahan tawa. Ia bangkit dari tidurnya. Gumamku masih ogah-ogahan. Dede wudhu dulu, awas jangan ketiduran lagi, ancamku sambil beranjak ke kamar mandi. Yang kedua ada Fakultas MIPA, yaitu saat mereka berjumpa dan mereka tidak pacaran seperti orang-orang kebanyakan. Yang ketiga ada di rumah sakit, merupakan tempat saat mengecek kandungannya, dan dengan perasaan sedikit tak tenang, kutunggu hasil pemeriksaan urin, dan kudengar namaku dipanggil. Ayusan, kudapati Dokter Abi dan dengan ekspresi ramahnya seperti biasa. Dari kutipan di atas terlihat bahwa rumah Fakultas MIPA, rumah sakit merupakan tempat di mana cerpen ini berlangsung dengan konflik-konflik yang sangat baik dalam memerankan tokohnya. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu digunakan dengan tujuan melukiskan kapan suatu peristiwa terjadi. Latar waktu dalam cerpen ini dimulai pada waktu pagi saat Dede membangunkan suaminya untuk sholat subuh berjamaah. Di bawah ini kutipan yang menggambarkan latar waktu. Yang pertama ada latar waktu dalam cerpen ini dimulai pada saat subuh pukul 4.45 saat Dede membangunkan AA untuk sholat subuh berjamaah. Yang kedua, 4 bulan Februari akhir beberapa hari sebelum Ramadan, aku menemui Dokter AB seperti biasa untuk mengecek kandunganku dan ternyata kandungan positif. Yang ketiga ada 10 pekan usia kandungannya mendeteksi kandungan oleh USG. Yang keempat ada Maghrib
saat dirawat di rumah sakit dan melakukan sholat maghrib berjamaah. Yang keempat ada penokohan. Penokohan atau perwatakan merupakan unsur yang tersurat dalam sebuah cerita. Kita dapat mengamati penokohan berdasarkan apa yang ditulis oleh pengarang. Penokohan adalah pelukisan mengenai pelaku atau tokoh-tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun keadaan batinnya. Yang pertama ada Dede sebagai istri. Dede merupakan sosok istri yang berkarir dan selalu menjadi istri yang sabar. Selalu baik dalam melayani suaminya, baik dalam mengurusi rumah tangganya. Di bawah ini adalah kutipan dari tokoh Dede. Aku beranjak menuju dapur untuk menyiapkan sarapan pagi dan mencuci pakaian. Aku beristighfar dalam hati, mencoba menghilangkan rasa penyesalanku atas takdir Allah. Aku tidak boleh menyalahkan Allah atas cobaannya. Sebuah bagian hatiku. Dalam kutipan di atas, jelaslah bahwa Dede sangat menyayangi suaminya dan selalu melayani suaminya dengan baik. Baik dalam mengurus rumah tangganya, selalu sabar dalam musibah yang terjadi kepadanya, dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada AA atau suami. AA merupakan sosok suami yang sangat menyayangi istrinya, selalu menjaga istrinya dan tidak pernah mengungkit permasalahan yang terjadi dalam istrinya. Di bawah ini adalah kutipan dari tokoh AA. Sudah nggak apa perutnya? Katanya mules habis dari rumah sakit kemarin. Nggak apa-apa kok. Kesepian menunggu datangnya amanah itu bukannya tak pernah lagi kami rasakan, khususnya aku. Tanpa aku katakan pada AA apa yang aku rasakan, AA seakan mengerti. Dalam kutipan di atas, jelaslah bahwa tokoh seorang AA merupakan sosok yang sabar dan selalu mendalami ilmu agamanya. Selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya, memberikan perhatian yang lebih kepada sang istri dan menyayanginya. Yang keempat ada tokoh AB, yaitu dokter. AB adalah dokter yang ramah dan sangat baik kepada Dede. Selalu mengerti kondisi pasiennya. Dapat dilihat dari kutipan, kudapati dokter AB dengan ekspresi ramah seperti biasa. Positif, kata dokter AB melanjutkan. Dokter AB memandangku dengan senyumannya, dan aku tahu di matanya yang tersembunyi. Di balik kacamatanya itu, kudapati matanya yang berkaca-kaca. Selanjutnya ada yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang atau cara bercerita adalah kedudukan pencerita dalam membawakan suatu cerita atau kisah. Sudut pandang yang dipergunakan dalam cerpen Menganyam Kesabaran adalah memakai sudut pandang orang ketiga, di mana penulis adalah orang yang berada dalam cerita dengan menggunakan nama ganti seperti aku, kamu, kami. Terdapat dalam kutipan, aku dan AA berselisih 2 tahun. Kami menikah ketika aku tahun ketiga dan AA sedang dalam proses menyelesaikan skripsinya. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa digunakan untuk menyatakan ungkapan yang berisi perbandingan atau persamaan. Perbandingan dengan persamaan tersebut umumnya disadarkan pada ciri-ciri yang dipunyai oleh sesuatu yang dibandingkan dan disamakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh efek yang diinginkan. Gaya bahasa ini dikelompokkan pada perbandingan dan persamaan secara langsung atau tidak langsung. Gaya bahasa dalam cerpen Menganyam Kesabaran ini menggunakan bahasa yang biasa saja dan formal saja. Dari awal sampai akhir cerita tidak menggunakan bahasa yang berlebihan dan tidak menggunakan majas-majas. Yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui suatu karya. Dalam cerpen Menganyam Kesabaran ini, harus bersabar, jangan putus asa karena rezeki tidak akan kemana. Tidak boleh menyesali sesuatu yang sudah terjadi, tidak boleh menyalahkan Allah atas cobaan yang Allah berikan. Mungkin yang sudah
Mungkin ada rencana lain dari Allah. Terdapat pada kutipan, aku beristighfar dalam hati mencoba menghilangkan rasa penyesalanku atas takdir Allah. Tidak, aku tidak boleh menyalahkan Allah atas cobaan-cobaannya, seru sebuah bagian hatiku. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur pembangun yang berada di luar teks sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun atau sistem organisme teks sastra. Ada biografi pengarang. Asma Nadia atau bernama asli Asmarani Rosalba ini adalah wanita yang berkarir sebagai penulis. Ia lahir pada tanggal 26 Maret 1972 di Jakarta. Asma Nadia mulai tertarik pada dunia tulis-menulis ketika dia mulai menciptakan lagu di sekolah dasar. Selebihnya, ia mulai aktif menulis cerpen, puisi, dan resensi di media sekolah ketika SMA. Ia sekolah di SMA 1 Budi Utomo, Jakarta, dan melanjutkan jenjang kuliahnya di Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tetapi di tengah kesibukan kuliahnya, dia dilanda penyakit, jadi dia tidak mau. Asma harus beristirahat dan tidak menamatkan kuliahnya. Kesimpulan dari analisis novel yang telah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa cerpen Menganyam Kesabaran ini membuat kita jadi banyak belajar bahwa buah kesabaran itu sangatlah manis. Usaha-usaha dan doa-doa AA dan Dede membuahkan hasil. Akhirnya Dede hamil setelah bertahun-tahun mereka menunggu momongan. Berkat kesabaran, ikhtiar, dan doa yang selalu mereka panjatkan di setiap sholat. Akhirnya Allah memberi amanah pada mereka untuk memiliki momongan. Tema yang diangkat ialah pasangan suami istri yang belum mendapatkan momongan dan diterpa berbagai cobaan dan berhasil mereka lalui dengan sabar dan ikhlas. Alur dari cerpen ini yaitu alur maju yang tidak pernah melihatkan masa lalu. Itulah tadi presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.